Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berjumpa lagi dalam bahasan tentang filsafat Sunda. Sekarang filsafat Sunda yang ke-15 tentang trias politika dalam sistem ketatanegaraan Sunda klasik. Mungkin orang akan bertanya-tanya, apakah benar ada sistem trias politika dalam sistem ketatanegaraan Sunda itu? Trias politika sendiri merupakan suatu sistem pembagian kekuasaan dalam negara menjadi 3 kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang mempunyai kedudukan yang sama dalam sistem kenegaraan. Sistem trias politika dalam sistem ketatanegaraan Sunda klasik disebut dengan istilah Tritangtu Dibuana. Tapi sebelum membahas tentang Tritangtu Dibuana, kita akan membahas dulu konsep trias politika secara umum. Sistem trias politika dalam ketatanegaraan modern dikaitkan dengan beberapa pemikir dari Eropa seperti John Locke dan Montesquieu. Tetapi yang paling berpengaruh adalah pemikiran dari Montesquieu asal Prancis yang dicetuskan pada abad ke-18 Masehi. Montesquieu menyatakan bahwa kekuasaan dalam negara harus dipisahkan dalam 3 kekuasaan atau trias politika, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Inti dari pembagian kekuasaan ini pada hakikatnya adalah untuk mencegah kekuasaan yang absolut. Di barat sendiri ada paradigma yang berbunyi bahwa manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung menyalahgunakan, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan yang absolut atau kekuasaan yang tidak terbatas pasti menyalahgunakannya. Tentang konsep trias politika ini justru beberapa ratus tahun sebelumnya telah digunakan dalam sistem ketatanegaraan di Tatar Sunda. Dari hal tersebut mungkin kita akan bertanya-tanya, jangan-jangan pemikiran tentang trias politika di barat justru berasal dari Tatar Sunda. Karena pada abad ke-18 Masehi, Belanda sendiri berada dalam kekuasaan Prancis, sedangkan Belanda berkuasa yang disebut Indonesia sekarang, termasuk di Tatar Sunda, sehingga memungkinkan pemikiran tentang trias politika ini berasal dari Tatar Sunda. Hal ini hanya kemungkinan saja, karena konsep trias politika ternyata sudah diterapkan dalam tradisi kenegaraan di Tatar Sunda. Konsep trias politika dalam sistem pemerintahan di Tatar Sunda disebut dengan konsep Tritangtu Dibuana, yang terdiri dari pembagian kekuasaan menjadi 3 kekuasaan, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hal ini sebagai kesimpulan dari suatu ungkapan Sang Prabu ngagurat batu, Sang Rama ngagurat lemah, Sang Resi ngagurat cai. Jadi sistem kekuasaan di Tatar Sunda itu dibagi menjadi 3, yaitu eksekutif yang diwakili oleh Sang Prabu atau Raja, legislatif yang diwakili oleh Sang Rama, dan yudikatif merupakan wewenang dari Sang Resi yang diungkapkan dalam satu ungkapan, yaitu Sang Prabu ngagurat batu, Sang Rama ngagurat lemah, dan Sang Resi ngagurat cai. Seperti sistem ketatanegaraan modern yang terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dalam Tritangtu Dibuana juga demikian. Eksekutif itu dipegang oleh Sang Prabu atau Raja, kalau sekarang ya Presiden. Tugasnya ia ngagurat batu. Ngagurat batu itu artinya memegang teguh peraturan yang dibuat oleh Sang Rama. Dan bidang legislatif dipegang oleh Sang Rama. Tugas dari Sang Rama adalah ngagurat lemah, yang artinya yang membuat peraturan atau perundang-undangan. Sedangkan kekuasaan yudikatif merupakan otoritas Sang Resi. Sang Resi bertugas ngagurat cai, artinya sebagai mahkamah atau tempat mencari keadilan, yang sifatnya seperti air yang menyejukkan. Tentang tugas-tugas dari badan eksekutif, legislatif, dan
yudikatif dalam Tritangtu Dibuana. Hal ini juga diungkap dalam naskah Amanat Galunggung yang berbunyi sebagai berikut: jagat daranan di Sang Rama, jagat kreta di Sang Resi, jagat palangka di Sang Prabu. Artinya dunia kemakmuran itu tanggung jawab Sang Rama, dunia kesejahteraan hidup itu tanggung jawab Sang Resi, dunia pemerintahan tanggung jawab Sang Prabu. Jadi dalam sistem ketatanegaraan Sunda klasik, bahwa tugas dari eksekutif atau Sang Prabu adalah memegang peraturan atau perundang-undangan dengan teguh dalam upayanya menjalankan pemerintahan. Sedangkan tugas membuat perundang-undangan atau peraturan atau legislatif merupakan peran dari Sang Rama. Sang Rama sendiri berasal dari kata Rama yang berarti bapak atau orang tua. Dalam konteks ini adalah tokoh-tokoh yang dituakan atau tokoh yang sangat dihormati karena perannya dalam negara, baik prestasi maupun pengalamannya. Jadi Sang Rama merupakan tokoh-tokoh yang sangat mumpuni. Tugas utama dari Sang Rama adalah legislatif, yaitu membuat peraturan-peraturan atau perundang-undangan yang berkaitan dengan kemakmuran masyarakat negara tersebut. Jadi kemakmuran sangat tergantung kepada undang-undang atau peraturan yang dibuat oleh Sang Rama. Sang Rama sekarang mungkin sama dengan anggota DPR atau DPRD untuk di daerah. Karena tugasnya berkaitan dengan kemakmuran, maka Sang Rama harusnya diisi oleh orang-orang yang sangat cerdas. Setidaknya harus lebih pintar dari pemerintahnya karena dia pembuat undang-undang atau peraturan. Karena itu kenapa disebut Sang Rama. Dan bidang yudikatif merupakan tanggung jawab dari Sang Resi, Nungagurat yang berarti berkaitan dengan keadilan. Sang Resi sendiri sebenarnya merupakan representasi dari tokoh agama, yaitu resi. Karena zaman dulu hal-hal yang berkaitan dengan keadilan diserahkan kepada kaum agama. Jadi dalam tradisi Sunda sebenarnya hampir sama dengan yang terjadi pada peradaban Islam klasik, di mana peradilan orang-orangnya kebanyakan berasal dari kaum agama, seperti jabatan qodhi atau hakim dan qodhi al-qudat atau hakim agung atau ketua mahkamah itu dijabat oleh para ulama yang sangat cerdas dalam bidang fikih atau dalam hukum Islam. Nah, di negeri ini sekarang ini tokoh-tokoh agama ini tidak mempunyai peran dalam peradilan. Jadi sudah beda dengan pada masa Sunda klasik atau peradaban Islam klasik, di mana peran-peran peradilan itu berasal dari kaum agama. Jadi sangat jelas sebenarnya kemiripan antara konsep trias politika dari peradaban barat dengan konsep Tritangtu Dibuana dalam peradaban Sunda klasik. Bahwa Tritangtu Dibuana itu sama persis dengan konsep trias politika di peradaban modern ini. Jadi sangat jelas sebenarnya kemiripan antara konsep trias politika dari peradaban barat dengan konsep Tritangtu Dibuana dalam peradaban Sunda klasik. Konsep Tritangtu Dibuana ini menandakan bahwa nenek moyang orang Sunda itu adalah seorang pemikir-pemikir yang sangat hebat. Tetapi memang jarang diungkap dalam kajian-kajian yang rasional. Kebanyakan masih dalam kajian yang lebih ke arah mistik. Sehingga maksud dari ungkapan tersebut tidak bisa diambil manfaatnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.